Oke, selamat malam, selamat hari Kamis menuju Jumat sebentar lagi. Saya Juan Fere, saya sekarang ingin membahas podcast baru. Jadi di podcast kali ini topiknya dikit aja. Kita ngebahas tentang peninggalan pada zaman Mesir. Jadi di mana eh, kita tahu di zaman Mesir itu banyak mistisnya, banyak kejanggalannya dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi yang gue tahu tentang hal-hal di Mesir itu seperti kayak seni-seni patungnya atau seni-seni keriknya, di mana mereka pada zaman kuno Mesir kuno, mereka berkomunikasi lewat gambaran, berkomunikasi lewat patung-patung yang mereka buat, dan sampai sekarang pun itu patung masih ada. Nah, manfaat patung-patung dan seni ukiran tersebut adalah, jadi patung-patung yang mereka buat biasanya itu untuk penyembahan, di mana mereka menyembah banyak dewa-dewa mitologi Mesir. Salah satu dewanya yang saya tahu adalah Faraoh. Jadi uh, nilai kepercayaan mereka dan ritual-ritual keagamaan mereka itu sangat kuno, di mana uh, mereka bisa melakukan pengorbanan, di mana uh, uh, mereka membunuh salah satu orang Mesir dan mereka jadikan itu sebagai persembahan kepada dewa-dewa di sana. Dan contoh misalkan mereka, ya banyak sih contoh-contoh dari nilai kepercayaan yang mereka lakukan dan ritual-ritualnya, di mana yang saya tahu uh, nilai kepercayaan mereka adalah, ini terganggu karena ada distraksi. Jadi nilai-nilai kepercayaan yang mereka pegang masih penyembahan berhala. Jadi di mana sampai sekarang penyembahan berhala itu masih ada dan masih banyak di dunia ini. Tetapi mereka dulu menyembah patung-patung Mesir, patung-patung yang mereka bikin seperti piramid salah satunya. Itu ada teori-teorinya di mana piramid itu 3 dibangun karena teorinya ada yang karena dibangun oleh makhluk-makhluk yang bukan berasal dari bumi. Tapi gak tahu karena ini kan pada zaman kuno ya, pada zaman dulu tidak ada bukti konkret di mana kita bisa bilang bahwa piramida ini dibangun oleh ya itu makhluk-makhluk yang bukan berasal dari bumi atau bisa disebut alien. Jadi mereka pada zaman dulu percaya bahwa jika mereka menyembah patung-patung yang mereka buat, dari patung itu akan mengasih mereka berkat yang mereka percayai pada zaman itu. Jadi karena pada zaman Mesir adalah kota yang kaya, Mesir adalah suku yang kaya pada zaman itu, dan mereka tidak percaya adanya Tuhan Yesus. Jadi mereka membuat Tuhan-Tuhan sendiri di mana yang bisa mereka sembah, karena mereka percaya mereka kaya karena Tuhan-Tuhan yang atau dewa-dewa yang mereka bangun sendiri dan mereka sembah. Itu yang mereka percaya pada zaman kuno. Kita juga membahas sebagai artefak yang peninggalannya masih ada sampai sekarang, yang bahkan sekarang ada di museum, sekarang ada ditetapkan di bawah piramid-piramid atau bahkan yang masih terkubur di bawah pasir-pasir Mesir. Jadi artefak ini biasanya dimasukkan ke museum untuk dijadikan biasanya kan kalau di museum untuk kayak melihat, analisis dan lain-lain kan. Nah, uniknya artefak-artefak ini mempunyai tanda-tanda budaya, di mana patung-patung yang mereka buat atau tembok-tembok yang mereka ukir tuh memiliki makna-makna tertentu yang hanya mereka yang mengerti. Jadi misalkan ada ukiran-ukiran tertentu yang saya lihat di TikTok, di Google, di YouTube, itu ada referensinya dengan
dunia di masa depan atau di masa kini sekarang yang sedang saya bahas. Jadi di mana, mereka membuat, ukiran-ukiran yang mirip-mirip seperti barang-barang yang ada sekarang dan sebelum sekarang. Jadi misalkan saya melihat di TikTok, gua ngeliat di TikTok pokoknya kayak, ada gambar bom atom lah, ada gambar alien, pesawat UFO, ada gambar tentang, istilahnya seperti kayak penyakit yang, eee, kenanya tuh beramai-ramai, berantai gitu. Nah itu kayak teori-teori seperti itu yang, mereka sepertinya itu sebagai tanda-tanda bahwa mereka sudah mengetahui apa yang akan terjadi di kedepan harinya. Tapi itu tidak bisa dibenarkan juga karena gua belum melihat secara langsung ukiran-ukiran ini dan patung-patung ini, sampai gue bisa konfirmasi bahwa, itu benar atau tidak. Jadi itu hanya sebuah, video dan sebuah, eee, apa ya, sebuah pembahasan yang gue lihat dan gue baca tentang, eee, Mesir kuno ini. Jadi di nggak cuman di tembok-temboknya, di dalam patungnya pun ada, mmm, ritual di mana, orang yang, sudah meninggal atau bahkan belum meninggal itu dimumikan. Jadi, mereka itu digulung menggunakan kain yang gue gak tahu itu kain bahan apa, tapi kain ini digunakan untuk menggulung mayat atau orang yang masih hidup dan, setelah digulung dimasukkan ke dalam peti, peti yang, bentuk petinya itu bentuk dewa Mesir. Gue gak tahu dewa Mesir itu apa, dewa Mesir apa yang, ada di dalam peti itu, tapi itu, sangat umum karena peti-peti itu sekarang biasanya dimasukkan ke dalam game seperti yang di PUBG. Ada game PUBG di mana kayak di game PUBG ini ada skin mumi. Jadi, ada animasi di game PUBG ini di mana skin mumi ini keluar dari petinya. Nah, petinya itu, dewa Mesir yang gua tahu adalah, dewa Mesir yang paling disembah atau paling terkenal lah intinya. Itu di kepercayaan mereka adalah dewa yang paling dapat memberikan berkat dan dapat memberikan kekayaan bagi bagi masyarakat Mesir, gitu. Jadi, mmm, banyak sekali tanda-tanda, yang mereka, buat pada zaman itu. Dan yang mau gue bahas selanjutnya adalah bagaimana cara mereka membangun piramid, 3 piramid gede itu dengan batu-batu yang sangat besar melebihi 2 kali lipat tinggi manusia pada umumnya. Berarti itu sekitar berapa, 3-4 meter per balok. Dan katanya mereka membangun piramid itu, dibantu oleh alien-alien atau UFO. Ya gue gak tahu, ini mungkin pembahasannya kelihatan gila, tapi, teori-teorinya itu ada sampai sekarang. Tapi teori selanjutnya adalah di mana manusia-manusia pada zaman itu sangat besar dan tinggi. Jadi mereka memiliki kekuatan yang lebih besar daripada manusia yang, sekarang ada seperti kita ini. Mereka mempunyai, otak dan, pikiran atas arsitektur yang lebih baik. Mungkin gak lebih baik tapi lebih lebih kreatif dan lebih pintar lah. Nggak tahu, mungkin, kalau dibandingin sama, pemikiran arsitektur zaman sekarang itu sama, bahkan lebih bagus zaman sekarang. Cuman dulu pembangunan 3 piramid besar ini dan patung-patung besar yang ada di Mesir itu tidak menggunakan alat bantuan apapun yang dapat mempercepat proses pembangunan. Jadi kayak zaman sekarang, membangun gedung bisa pakai crane, bisa pakai traktor, bisa pakai apapun itu, mobil-mobil besar atau, ya bisa dipanggil mobil sih, gue gak tahu panggilan traktor selain traktor tuh apa. Ya intinya itulah, bor bumi dan lain-lain itu bisa dibangun cepat karena alat-alat itu. Sedangkan mereka membangunnya menggunakan
hanya menggunakan tenaga dan otak, dimana kalau semisalnya mereka salah taruh nih piramid ini, gue yakin juga bakal jatuh dan rubuh gitu. Dan tentang piramid ini juga banyak yang bisa dicangkup dalam aspek, misalnya aspek kita membahas tentang apa ya, jujur gue bingung sih karena di tema di topik kali ini tuh lebih banyak ke arah simbol-simbol dan ritual-ritual ya. Dan balik lagi kalau ke ritual-ritual, tadi udah gue bahas tentang ritual keagamaannya bagaimana, ritual kepercayaan mereka gimana, dan penyembahan mereka gimana ya. Itu udah gue bahas sih. Gue juga kurang luas tentang pembahasan ini, tapi ya itu tadi sebagian besar dari yang gue ngerti tentang Mesir kuno ini. Dan setelah ini akan gue presentasikan tentang descriptive text, dimana jadi descriptive text ini gue akan ngebahas dalam bahasa Inggris. So we're gonna talk about the description of how the pyramid and the Egyptian people made the whole city. So for me, from the article and writing that I read, so they so I'm just gonna translate what I just said before, but long story short, so they make everything by their hands and their only with their strength and thoughts. So because of their strength and thoughts, they can make anything they want because of their strength. Because people back then are so big and large that if we stand next to them, we don't look like human to them. We actually gonna look like animals. Or if we look at dogs right now, yeah, they're gonna look at us like dogs. So so that's the descriptive text about the people there and how they made the pyramids. And thank you for listening to my podcast. I'm sorry that my podcast is a little bit short because the topic is not really much to ya itulah pokoknya lah ya, kita gak ngerti bahasa Inggris ya, begitulah ya. Oke, terima kasih untuk para guru-guru yang sudah mendengar podcast saya. Semoga puas atas pembahasan ini. Kalau tidak puas atau ada kritik, bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih.